Tahun pandemi COVID-19 di Indonesia ditandai dengan masuknya varian baru virus COVID-19 yang diberi kode B117. Merebaknya virus corona menjadi perhatian global. Hingga Senin 27 Januari, sebanyak 16 negara mengumumkan kasus positif virus corona. Ya, pemirsa, dampak buruk penyebaran virus novel corona tak hanya membuat negara-negara di dunia waspada akan warga negaranya terjangkit, tetapi juga harus mewaspadai dampaknya terhadap perekonomian di negara mereka. Saudara, pemerintah memproyeksikan skenario berat dan paling berat saat pandemi virus corona terhadap penambahan kemiskinan dan pengangguran. Skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang. Pandemi COVID-19 sudah resmi 1 tahun adanya di Indonesia. Pandemi ini sudah banyak memberikan efek buruk terhadap negara, baik dari segi perekonomian, kesehatan, dan lain-lain. Dan untuk tugas mini riset kali ini, saya mengambil tema kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan penduduk yang akan kita bahas secara lebih jelas, baik dari segi mikro tentunya. Dan untuk mini riset kali ini saya mengambil daerah tempat tinggal saya sendiri, yaitu di Kecamatan Kalianget, Kota Sumeneb, Madura. Mini riset kali ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian suatu keluarga dan apa dampaknya terhadap kemiskinan dan pengangguran, bahkan terhadap kesejahteraan keluarga itu sendiri. Dan untuk memperkuat mini riset kali ini, saya mewawancarai salah satu seorang abang becak yang saya temui di jalanan. Bagaimana wawancaranya? Langsung saja kita lihat ya. Kabupaten Sumeneb merupakan daerah paling timur dari Pulau Madura dengan luas wilayah 2093,45 km persegi ini sudah berhasil mendobrak pembangunan dari sektor pembangunan menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat seiring dengan pembangunannya yang semakin membaik. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumeneb menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumeneb naik sebesar 0,54%. Hal ini juga terlihat dari menurunnya pendapatan rata-rata seseorang yang hanya sebesar Rp340.033 per kapitanya per bulan. Menurunnya pendapatan per kapita per orang akan menurunkan juga tingkat kesejahteraan perekonomian keluarga, sehingga kondisi ini akan semakin memicu tingginya angka kemiskinan yang terjadi. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, di sini kita sudah bersama Bapak Suro sebagai salah satu mini riset yang akan kita tanyakan pada kesempatan kali ini. Pendapat Bapak, bagaimana perekonomian keluarga setelah adanya pandemi COVID-19 ini? Wah, sangat kacau balau deh. Sepi, semua tukang becak tuh, aduh, mengeluh dengan adanya corona ini. Waduh, ya, bukan cuma saya tukang becak, warung-warung ini banyak yang mengeluh deh. Udah. Biasanya pendapatannya setelah adanya COVID berapa, Bang? Nyampe 50.000? Sebelumnya, Iya. ya nyampe 50, kadang-kadang 40. Setelah adanya corona ini, wah, bukan untuk dapat 10.000 aja sulit deh. Sulit. Adanya corona ini, waduh, rakyat tambah bingung. Jadi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari gimana, Pak? Ya, jadi hutangan sama tetangga deh. Harapan Bapak sendiri untuk pemerintah apa, Pak?
Ya harapan saya ya mudah-mudahan ya corona cepat selesai dan ekonomi kita bisa kalau bisa ya kembali normal lagi. Jadi mudah-mudahan bisa normal kembali seperti dulu-dulu. Ya iyalah. Untuk bantuan COVID-19 yang untuk masyarakat miskin, bagaimana pendapat Bapak sendiri? Apa Bapak sudah mendapatkannya secara langsung atau gimana? Kalau saya sendiri pribadi ya enggak dapat deh. Enggak dapat. Masih kurang ya Pak? Iya. Jadi harapannya semoga bisa lebih baik lagi secara bantuan finansial ya. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama. Dari wawancara tersebut, dapat kita lihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat miskin semakin tercekik di tengah pandemi COVID-19. Pendapatan mereka berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi ini yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumeneb semakin meningkat. Bahkan, untuk jumlah pengangguran sendiri semakin bertambah karena sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi. Bahkan, perusahaan industri padat karya harus mengurangi pekerjanya. Hal ini semakin menambah jumlah pengangguran. Akibatnya, kesejahteraan penduduk akan menurun karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Bahkan, mereka harus mencari pinjaman uang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Kesejahteraan mereka juga menurun karena tidak bisa menyisihkan pendapatan untuk saving atau tabungan, karena mereka sudah terdesak dengan kebutuhan saat ini dan hutang dengan pendapatan yang lebih kecil, sedangkan kebutuhan terus bertambah. Sekian video mini riset dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Dan semoga video ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dosen harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.